aku check up ya. Kuncinya. Amit. Atau dun. Nggih. Datang terminal naik apa? Paling nyaman. Naik biasanya Mas. Enggak, dari sini ke terminal. Beca. Jalan kaki bisa ya? Bisa, paling 500 meter. Kiri? Ya kunjul nanti 500 meter. Oh, lebih ya. Ini aku metu gang lampu merah belok kiri. Belok kiri. Jalan kaki aja bisa sampai ya. Ya paling sama di terminal Pak. Oh ya, 1 menitan ya. Iya, matur nuwun. Nah. Oke teman-teman, hari ini 7 Januari 2026, hari Rabu. Saat ini saya masih berada di Kota Pacitan yang rencananya akan menuju ke Ponorogo. Dan ini saya berada di jalan protokol Kota Pacitan ya. Ini jalan kaki katanya nggak sampai 1 menit kita sudah sampai di Terminal Pacitan. Ya semoga juga tidak jauh. Jadi kemarin saya sudah sampai ke Pangasan, ya ada gangguan audio sehingga tidak maksimal ya dalam memaparkan kondisi di lapangan. Nah saat ini kita beranjak lagi rencana menuju ke Trenggalek, dari Pacitan ke Ponorogo, kemudian ke Ponorogo Trenggalek. Mungkin saya Pacitan Ponorogo tidak saya expose secara full ya, hanya saja mungkin sebagai sepeda saja. Namun nanti jika memungkinkan baru dari Ponorogo ke Trenggalek akan kita cover secara utuh ya. Semoga memorinya dan baterainya juga memungkinkan untuk mengcover kegiatan tersebut. Oke, ini perjalanan menuju ke Terminal Pacitan. Saksikan dan ikuti terus perjalanan aku ke tempat-tempat estetik yang ada di sekitar kita. Oke teman-teman, kita kembali menunjukkan jalan ais bersama pertama hari ini itu langit rasanya makan. Oke. Luas wilayah Pacitan mencapai 1.389,87 km persegi, didominasi oleh perbukitan tandus yang merupakan bagian dari Pegunungan Seribu. Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Pacitan. Kabupaten ini pernah masuk dalam wilayah pengaruh Keraton Surakarta Hadiningrat dengan Bupati pertama Raden Tumenggung Notopuro. Dikenal sebagai kota 1001 goa dan memiliki banyak pantai eksotis seperti Klayar, Watu Kurung, dan Serau. Pada trip kali ini aku menaiki bus Aneka Jaya jurusan Pacitan Surabaya kelas ekonomi dengan menggunakan livery khasnya Aneka Jaya. Dengan menggunakan bodi dari karoseri Laksana, Aneka Jaya yang akan aku tumpangi ini hingga Ponorogo menjadi favorit warga Pacitan ketika bepergian menuju Surabaya atau Solo di Jawa Tengah. Berdasarkan akun dari Aneka Jaya, jurusan menuju Surabaya diberangkatkan mulai 03.50 hingga 16.30 sore. Artinya hampir setiap jam tersedia bus keberangkatan menuju kota Surabaya. Layaknya bus ekonomi, Aneka Jaya Pacitan Surabaya ini menggunakan konfigurasi kursi 2 dan 3. Durasi perjalanan Pacitan Ponorogo diperkirakan memakan waktu 2 jam dengan melintas jalan berliku pegunungan khas pantai selatan. Teman-teman, pukul 9.18 Rabu 7 Januari bis Aneka Jaya diberangkatkan dari Terminal Pacitan menuju ke Terminal Ponorogo. Untuk perjalanan kali ini aku akan berakhir di Terminal Ponorogo dan nanti dari Ponorogo kita akan berlanjut menuju ke Trenggalek. Semoga bisnya masih ada. Estimasi perjalanan sekitar 2 jam. Saya tidak akan mengcover semua perjalanan untuk
Pacitan Ponorogo, karena kemarin dari Surabaya Pacitan sudah kita cover full ya, dari pemberangkatan Terminal Bungurasi sampai ke Terminal Pacitan. Perjalanan sekitar 1 sampai 2 jam dengan jalur pegunungan naik turun, karena kita akan melintasi pegunungan-pegunungan yang ada di Ponorogo. Ada namanya Selahu, ini view-nya keren banget. Mungkin tidak akan saya cover secara penuh ya, dengan pertimbangan karena memori dan durasi nanti terlalu panjang. Oke, nikmati perjalanan aku ini menuju ke Trenggalek ya, via Pacitan, Ponorogo, lalu Trenggalek. Pukul 11.21 jadi naik Buseka, Aneka Jaya, naik Aneka Jaya dari Pacitan menuju ke Ponorogo, dan ini sudah sampai di Ponorogo. Rencana aku mau cari makan dulu sebelum nanti kita lanjut ke tujuan berikutnya. Ini seperti ini suasana Terminal Ponorogo ya. Ini tadi untuk pemberhentian di sini. Di sana banyak banget bis-bis yang menuju dari berbagai kota ya, mulai Surabaya sampai ke Jakarta juga banyak. Ada Sinar Jaya, kemudian ada juga apa itu, nggak ada tulisannya. Restu pasti Ponorogo, Surabaya. Oke, kita cari makan dulu karena posisi lapar. Ini suasananya seperti ini, ruang tunggunya teman-teman. Pak Amrian pun dia. Oh nih. Wah, ini kalau ada sate menarik nih. Cuman di mana ini sate kalau di Ponorogo gini? Di terminal ada enggak ya? Coba mau keluar dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih menarik untuk kulineran. Terminal Ponorogo cukup ramai juga sih teman-teman ini. Sekilas ini untuk MPU dalam kota. Ini ada macam-macam jurusannya. Lagi mangkal semua. Buatan. Oh, enggak ada. Saya pikir ada maem. Wonten sate. Boleh sate.
mriki riyen kok dangu kula kasihan. Nggih, mangke lek. Ayo ojek. Oh, sayang banget enggak ada di sini. Kalau mau kota bisa mampir. Oh ya. Kita makan dulu yang di dalam sini ya teman-teman. Karena sepertinya nggak ada ini yang dicari sate madu, sate Ponorogo. Bukannya di sini sepertinya. Ini aja deh, warung sederhana, Umarilah. Maaf Bu. Iya, beneran. Oke, sudah bayar makan, barusan makan di warung sederhana yang ada di terminal Ponorogo. Oke, kita kembali lagi lanjutkan perjalanan hari ini dari Pacitan menuju Ponorogo. Hari ini kita akan menuju ke Trenggalek. Nah, kita akan coba cari jurusan ke Trenggalek. Ini khusus menepis perdesaan. Mungkin di sebelah sana di Trenggalek. Nggih. Akap AKDP mungkin sebelah sini ya. Akap AKDP. Oke. Oh, ini banyak macam. Ada nih Sinar Jaya, SSM, Sindoro Sejahtera, banyak agen di sini. PO Puspa Indah, M-Trans juga ada di sini. Ini udaranya mulai mendung teman-teman, anginnya gede. Oh, itu dia. Ikut ke Trenggalek. Ada bis 2, belakang Jaya, yang depan saya nggak tahu pakai bis apa. Semoga kita bisa duduk di bangku depan sehingga bisa mengekspos perjalanan kesempatan siang hari ini. Oh, Jaya. Wah, ini penguasa Ponorogo ini. Jaya ini. Oke, kita akan naik bis Jaya ini nanti menuju ke Trenggalek. Melanjutkan perjalanan dari Ponorogo menuju Trenggalek, pada sore ini aku memilih menaiki bus PO Jaya dengan menggunakan mesin Mitsubishi 120 PS. For your information, Mitsubishi Colt Diesel 120 PS merupakan salah satu kendaraan yang mampu membuat barang dalam jumlah yang besar. Semula kendaraan ini berjenis truk yang mampu mengangkut barang mencapai berat hingga 6 ton. Untuk pengembangan bisnis, kendaraan ini tidak hanya bentuk truk, tetapi dikaroseri menjadi kendaraan penumpang bus dengan memuat hingga 27 tempat duduk. Bus PO Jaya ini menggunakan livery khasnya dengan kombinasi warna biru dan putih, serta ada kotak hitam putih yang tertempel di belakang bodi bus. Bagaimana perjalanannya? Ikuti vlog sampai selesai. Ya, pukul 12.17 teman-teman. Bus Jaya diberangkatkan menuju ke Trenggalek. Diperkirakan perjalanan sekitar 2 jam ya. Sampai sana sekitar mungkin pukul 14. Ya 14.15. Atau mungkin bisa jadi pukul 2 persis ya, 2 siang.
Oke, semoga perjalanan seperti yang direncanakan, durasinya juga seperti yang direncanakan, sehingga kita bisa menikmati nanti pesona Trenggalek. Diberangkatkan jam 12 dari Terminal Ponorogo. Ini Terminal Ponorogonya adem, banyak pohon-pohon. Nah, ini Pak drivernya, saya duduk persis di belakang Pak driver. Dan ini sepertinya nggak ada kondektur ini, jadi langsung bayarnya ke Pak driver. Nggak tahu teknisnya seperti apa sih, nggak tahu cara bayarnya nanti. Kalau kelihatannya dari kita lihat dari belakang nggak ada ini kondektornya. Oke, kita nikmati perjalanannya. Oke, lepas sekitar ya 3-4 menit dari Terminal Ponorogo, kita nanti akan ketemu semacam tugu kuda ini. Nah, ini tugu kuda, ini ada traffic light. Nah, nanti akan diarahkan ke kanan. Ya, ini berdasarkan petunjuk arah yang disediakan oleh Sub, bahwa kalau berangkat nanti ini akan belok ke kanan. Jadi ini arah menuju Trenggalek, kemudian kita ke Wonogiri. Ini ada jalur yang di sini. Nah, ini habis belok kanan. Jadi kalau mau kepergian mungkin atau travel secara solo, lancar-lancarnya begitu, belok kanan, lalu ikuti jalan ini lurus ya, sampai nanti ada pertigaan atau pertemuan lain akan saya informasikan arahnya nanti ke mana. Ya, ini perjalanan pakai bus mini, tidak ada kondekturnya. Ini jadi sopir, jadi selalu dengan kondektur, jadi pembayaran langsung kepada drivernya. Nah, tadi setelah belok kanan tadi dari Tugu Berkuda, kendaraan akan ketemu Tugu Jam seperti ini. Nah, Tugu Jam seperti ini. Kalau mau ke Trenggalek, ini ada jam. Nah, diarahkan lurus saja, ikutin jalan ini sampai nanti ada petunjuk arah. Kalau memang harus ke kiri atau ke kanan menuju arah Trenggalek, ya ikuti aja arah jalan tersebut. Perjalanan ya kurang lebih memakan waktu 2 jaman lah ya, dengan laju kecepatan ya nggak terlalu kenceng sih. Tapi kalau mungkin bawa kendaraan pribadi atau kendaraan sepeda motor roda 2, mungkin bisa lebih cepat, bisa 1,5 jam. Ya tergantung kecepatan atau hambatan-hambatan selama di jalan. Kurang lebih begitu ya perjalanan dari Ponorogo menuju Trenggalek. Saat ini kita melewati Jalan MT Haryono. Jalan MT Haryono, di sini ada beberapa pertokoan. Nah, seperti ini pertokoan-pertokoan. Ada juga kantor-kantor lawyer, kemudian juga servis dinamo. Nah, kita melewati ada SMK Sore Ponorogo. Nah, kita melewati Jalan MT Haryono seperti ini. Jika teman-teman yang gambarannya nanti seperti ini, ada BOSA pariwisata juga ada di sini. Garasinya, kemudian ini ada macam-macam sih di sini. Ini banyak kulineran yang ada di sini, yang ada di MT Haryono ini. Ikuti jalan aja terus di jalan provinsi ini mungkin ya, penghubung antar kota dan kabupaten. Ini perjalanan dari Terminal Ponorogo tadi kurang lebih sekitar sudah 10 menit sampai di sini tadi. Dan kecepatan memang tidak terlalu tinggi ya teman-teman, karena bus-bus kecil seperti ini memang mengangkut penumpang-penumpang angkutan desa, angkutan antar kecamatan begitulah ya. Nah, ini kebetulan khusus angkutan antar kota AKDP dari Ponorogo menuju ke Trenggalek menggunakan bus kecil seperti ini.
jauh ini jika dihitung dari sini menuju arah Trenggalek. Oke teman-teman, ini ada perempatan ya. Ada petunjuk arah tadi dari sana, mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam dari terminal Ponorogo. Nanti akan ketemu lampu merah, maka belok kiri. Kalau lurus ke sana, itu nanti akan menuju ke Pacitan. Nah kalau ke kiri, ini akan menuju ke Trenggalek hingga Blitar ya. Ini Trenggalek, Blitar ini akan bisa melalui jalan ini. Nah ini bisnya berhenti lagi ya, menunggu penumpang. Mungkin ada yang akan naik dari titik sini ya. Ini menarik ini teman-teman, dari drivernya itu makan di warung sana dan kita disuruh nungguin. Ini itu drivernya makan di sana dan ini seluruh penumpang diminta untuk nungguin dia makan. Wah, kita juga nggak tahu dia makan itu sampai berapa lama. Ya semoga saja cepat dia makannya. Ya kita maklum lah, ini bis kecil-kecil seperti ini memang tidak cepat. Bis antar kota, antar provinsi ya, bis akap ya memang targetnya dia jarak jauh. Standar waktunya juga benar-benar diatur ya sama pihak PO-nya. Nah kalau bis kecil ini karena penumpangnya mungkin juga tidak terlalu banyak seperti bis-bis antar kota, antar provinsi lainnya, maka dia sering ngetem seperti ini. Jadi harus bersabar. Harusnya Ponorogo Trenggalek ini ya 1 jam aja cukup mungkin, atau 1 jam setengah udah cukup gitu. Tapi karena model apa istilahnya standarnya seperti ini, kemudian berhenti, kemudian ya harus menunggu penumpang yang lain, akhirnya ya seperti ini. Ini bisa-bisa 15 menit kita berhenti di sini saja. Ya wis lah, kita tunggu sampai kita berangkat kembali menuju ke Trenggalek. Oke, akhirnya bis kembali diberangkatkan teman-teman. Pukul 13.09, 13.10 bis kembali diberangkatkan menuju ke Trenggalek ya. Jadi ada perempatan belok kiri kalau lurus ke Pacitan. Ini arah Trenggalek, Tulungagung, juga ke sampai Blitar, maka bisa kami bantu ya. Jalur ini jalur nasional provinsi, jalannya cukup halus, nyaman. Jadi teman-teman kalau mungkin solo traveling bisa melalui lewat jalur ini. Kalau dari ke Ponorogo misalnya mau ke arah Trenggalek bisa lewat sini. Tapi umumnya kalau mungkin dari Surabaya ada langsung memang bis langsung ke Trenggalek. Tapi yang teman-teman dari Jogja ya bisa ke Madiun, Ponorogo lewat sini juga cukup recommended jalannya.
ada pom bensin. Sebenarnya ini pom bensin yang sangat estetik, dimana view-nya ini adalah perbukitan ya teman-teman. Nah, seperti ini view-nya. Jadi perpaduan antara jalan kemudian bukit-bukit yang ada di Trenggalek ini. Kita nanti akan melintasi ya bukit-bukit yang ada di sana. Nah, seperti itu. Wah, ini kalau lihat langsung memang benar-benar estetik ya tampilannya. Nah, ini bukitnya seperti yang di sana. Di sana tadi bukitnya. Oke, jalan mulai berkelap-kelap, terasa banget ini hawa pegunungan. Kalau tadi di bawah mungkin terasa agak mongkep. Nah, di sini mulai terasa agak sejuk-sejuknya ya, terasa flownya berada di ketinggian. Oke, jalanan mulus dari pantauan di sini. Jarang sekali ada tambalan, artinya ya memang jarang terjadi kerusakan. Kalau dilihat tonase yang melintas di sini memang rata-rata tonase rendah ya, jadi tidak sampai merusak jalan. Ya, terbukti jalan-jalan di sini hampir minim sekali tambalan ban atau tambalan jalan, dan lubang-lubang jalan pun hampir tidak saya temui ya. Jalurnya ada marka kuning, artinya ini adalah lintas antar kota antar provinsi. Wah, ini yang paling keren sepertinya view-nya yang ada di sebelah kiri saya ini. Ada lereng dan tebing. Oh, ini keren banget ini teman-teman. Nah, di sana asik nih. Oh, ada yang turun ini sepertinya. Oke. Ini ada penumpang yang turun, jadi ada berhenti. Keren. View-nya keren itu di sana. Mantap banget. Memang jalur Ponorogo Trenggalek ini akan disuguhi view-view cantik. Kita memasuki jembatan Trincing. Ini namanya jembatan Trincing ya teman-teman. Nah, ini jembatan Trincing dan udara sejuk, awan mendung. Posisi kendaraan ini cenderung naik dan berliku-liku. Kita akan menembus perbukitan yang ada di depan sana. Ini ada perbukitan, sana kita akan menembus perbukitan itu sampai ke Trenggalek. Nah, seperti ini view selama perjalanan dari Ponorogo Trenggalek didominasi oleh pegunungan, kemudian juga persawahan, lembah, tebing. Ya, menarik ya kalau penyuka landscape pasti akan terhibur lah ya, akan dimanjakan dengan view perbukitan dan lembah. Semua hijau di sini teman-teman. Tuh, bukit-bukitnya hijau semua. Di sini tebing. Nah, ini tebing-tebing seperti ini. Kita jalan dari Ponorogo menuju Trenggalek. Mantap sih, keren.
apa dijadikan untuk rekomendasi untuk wisata di sini. Nanti ada desa Tumpuk di sini. View-nya juara ini teman-teman, asli juara. Mantap ini. Nggak rugi nih lewat sini. Sepertinya ini view yang paling cantik dari sebelah sini. Nah, saat ini kita memasuki perbatasan dengan Trenggalek atau masuk Trenggalek, ini tulisannya Trenggalek. Nah, kita masuk Kabupaten Trenggalek teman-teman. Tadi batas wilayahnya antara Trenggalek dengan Ponorogo masih didominasi oleh hutan dan perbukitan. Banyak sekali warung-warung di sini. Ini sebetulnya ya nanti untuk para penikmat hutan lah ya. Ada warung-warung yang jajar di sini. Di situ seperti ada bendungan apa itu Pak? Wah, ada bendungan juga di sana. Nggak tahu nama bendungannya apa ini. Sepertinya tempat wisata itu yang di sebelah sana. Cantik banget itu bendungannya. Dan bis ini akan melewati bendungan tersebut. Watu Bukit, jembatan Watu Bukit. Bendungan Tugu. Oh, Bendungan Tugu. Itu Bendungan Tugu ya di sana ya. Jadi di sini banyak warung-warung. Para pelancong atau para traveler bisa duduk di sini atau langsung ke Bendungan Tugu untuk menikmati pemandangan bendungan tersebut. Ini musim hujan, airnya cukup tinggi debitnya ya, tapi tetap dialirkan oleh petugasnya supaya bisa mengairi sawah-sawah yang ada di sini. Wah, view-nya keren banget teman-teman. Bendungan Tugu. Teman-teman, ini jalan mulai mendatar, artinya kita sudah berada di pusat kota Kabupaten Trenggalek. Nah, inilah suasana kota Trenggalek ya, Kabupaten Trenggalek seperti ini. Tadi kita melewati hutan dan gunung, dan kita akan segera memasuki terminal yang ada di Trenggalek. Ini kita berada di jalan apa ini? Nah, belum ada nama jalannya. Oh, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo. Ini adalah jalan penghubung antar kota Trenggalek dan Ponorogo yang ada di kota Trenggalek, tepatnya di Kabupaten Trenggalek. Nah, kita akan melewati SMA 1 Tugu. Setelah itu kita nanti beberapa titik lagi hampir sampai di terminal Trenggalek. Dan terminal Trenggalek nanti adalah tujuan akhir perjalanan pada kesempatan hari ini. Luar biasa, dari Pacitan, Ponorogo ke Trenggalek. Ini perjalanannya cukup panjang, jika di total bisa lebih 5-6 jam ya. Jadi pemberangkatan jam 5 sampai Trenggalek sekitar jam 3 sore ya, 9 hingga 3 sore, hampir 5-6 jaman dari Pacitan menuju ke Trenggalek via Ponorogo. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki terminal Trenggalek, dan ini adalah tujuan akhir perjalanan dari Pacitan, Ponorogo, Trenggalek. Untuk perjalanan selanjutnya ikuti terus YouTubeku, channel aku ya, di Andi Anpras
sana akan ada informasi-informasi perjalanan menarik lainnya, terutama untuk jalur-jalur yang jarang ditempuh atau jarang disamperin oleh banyak orang. Dan ini adalah, kalau sudah ada tandanya pohon-pohon yang rindang seperti ini akan memasuki terminal Trenggalek. Oke, selamat datang di Kabupaten Trenggalek. Ini salah satu kabupaten yang juga memiliki banyak wisata dan memiliki pantainya juga cantik-cantik, keren-keren semua. Semuanya juga memiliki kekhasan masing-masing dari Pacitan, Trenggalek, dan beberapa kota-kota lain yang ada di pesisir selatan. Oke, selamat datang di Terminal Surodakan Trenggalek pukul 14.30-an ya. Wah, ini sudah sore nih. Mungkin apa enggak ini kita melanjutkan perjalanan nanti menuju ke tempat selanjutnya. Kita nanti sampai sini, Pak. Turunnya? Oh, turunnya nanti ya di sana. Oke. Ini adalah terminal akhir dari perjalanan Ponorogo menuju ke Trenggalek. Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek. Di sini banyak sekali bis-bis ya, macam-macam bisnya, menuju Jakarta, menuju Surabaya, Solo, Bandung. Wah, banyak sekali ini bis-bis yang ready, yang siap mengangkut kemanapun teman-teman bertamasya atau ya melakukan perjalanan. Oke, demikian tadi perjalanan aku ya dari Pacitan, Ponorogo, kemudian finish di Trenggalek. Saat ini sudah berada di Terminal Surodakan Trenggalek. Ya, kegiatan selanjutnya masih istirahat lebih dahulu. Kemudian nanti nggak tahu mau melanjutkan kemana. Apakah ke pantai ataukah istirahat lebih dahulu. Oke, teman-teman, matur nuwun, saksikan terus perjalanan aku di channel ini. Semoga ini akan menjadi perjalanan yang sangat mengasihkan dan menjadi rekomendasi teman-teman jika mungkin ngetrip ya di tempat-tempat yang mungkin jarang sekali disamperin, di tempat-tempat estetik lainnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.